Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamu kenapa, Maura? Ada yang kamu pikirin? Tanya Alisa. Maura memainkan jemarinya dengan kepala tertunduk. Gadis itu nampak bingung bagaimana ia harus menjelaskan tentang kegundahan di hatinya saat ini karena sang ibu tiri. Maura, nggak enak kalau sampai bikin keluarga tante terlibat sama masalah Maura. Terima kasih banyak. Tante sekeluarga udah ngasih perlindungan buat ayah sama ibu Maura. Tapi Maura nggak mau keluarga tante terlibat makin jauh, ungkap Maura dengan wajah muram. Kamu ngomong apa, Maura? Sudah sepatutnya kami membantu kamu, tukas Alisa. Maura menghela nafas berat dan berusaha memberikan penjelasan kalau ibu tirinya bukanlah seseorang yang bisa ia lawan. Ibu tiri Maura bukan orang sembarangan, Tante. Dia bisa lakuin apapun yang dia mau demi meraih tujuannya. Maura nggak mau bikin banyak orang terlibat lagi. Pertama Mas Faisal, sekarang ayah sama ibu Maura. Maura nggak mau ada korban lagi gara-gara Maura. Terang Maura dengan manik mata mengembun. Memangnya ibu tiri kamu itu siapa sebenarnya, Maura? Tanya Alisa penasaran kenapa Maura begitu takut pada ibu tirinya hingga tunduk begitu saja pada semua perintah sang ibu. Maura kembali menatap ke arah langit. Pikiran gadis itu kembali melayang mengingat pertemuan pertamanya dengan sang ibu tiri. Sejak awal menikah dengan ayahnya, ibu baru dari Maura itu memang sudah menunjukkan banyak sikap yang tidak menyenangkan. Sangat terlihat jelas jika wanita itu menikahi ayah Maura hanya demi mengincar hartanya saja. Ibu tiri Maura berasal dari kalangan komplotan mafia yang terlibat dengan banyak bisnis ilegal, termasuk distribusi senjata api dan perdagangan organ. Setahu Maura, ibu tiri Maura mempunyai pabrik yang memproduksi senjata api ilegal. Jelas Maura. Dia sudah berpikir matang-matang untuk memberitahu Alisa. Tujuannya supaya Alisa dan keluarganya lebih waspada dan tidak sembarangan meremehkan ibu tirinya. Alisa cukup terkejut saat mengetahui ternyata ibu tiri Maura merupakan seorang pebisnis di dunia hitam yang berkecimpung dalam banyak kegiatan ilegal. Itu beneran ibu tiri kamu? Kenapa ayah kamu bisa kenal sama orang berbahaya begini? Tanya Alisa. Nggak cuma itu, Tante. Ibu tiri Maura nggak akan segan-segan nyingkirin siapapun yang berusaha menghalang-halangi rencananya. Maura takut keluarga Tante akan jadi sasaran berikutnya nanti. Sepertinya ibu tiri kamu benar-benar bukan orang biasa ya, komentar Alisa. Walaupun wanita paruh baya itu mulai cemas mendengar perkataan Maura, tapi ia tidak akan gentar begitu saja hanya karena komplotan mafia. Kakeknya ibu tiri Maura merupakan mafia terkenal di zamannya dan kelompok mereka masih bertahan secara turun-temurun sampai sekarang. Cuma setahu Maura, kelompok yang dipegang sama ibu Maura sudah mulai kehilangan pengaruh. Kelompok punya ibu tiri Maura juga nggak sebesar kelompok kakeknya. Menurut Maura, itu sebabnya ibu tiri Maura butuh suntikan dana besar untuk memperbesar kelompok dan mengurus pabrik senjata apinya yang mulai bangkrut. Maura mengungkapkan segala hal yang ia tahu mengenai sang ibu tiri. Gadis itu telah mengumpulkan banyak informasi dan tahu terlalu banyak mengenai organisasi dunia hitam milik sang ibu tiri. Karena itulah ibu tiri Maura begitu ketat menjaga Maura agar gadis itu tak membocorkan informasi. Kamu bisa tahu banyak banget. Apa ibu tiri kamu tahu tentang ini? Tanya Alisa cemas. Maura mengangguk lemas. Maura tahu terlalu banyak tentang sang ibu tiri hingga ia terus dibayang-bayangi rasa takut oleh ibu tirinya yang kejam itu.
Kenapa dia masih bisa bebas berkeliaran di luar sana? Apa ibu tiri kamu belum pernah tertangkap satu kali pun? Tanya Alisa. Maura menanggapi pertanyaan Alisa dengan senyum kecut. Ibu Maura sudah merancang semuanya dengan bersih dan rapi karena ibu termasuk dalam kelompok mafia terkenal turunan dari kakeknya. Mereka punya banyak trik untuk menyembunyikan bukti. Karena itu polisi nggak bisa mengusut mereka. Mereka juga terlibat dalam banyak kasus suap. Melibatkan polisi nggak akan menyelesaikan masalah, Tante. Mereka bisa mendapatkan ranjang empuk dan kulkas yang penuh sama jus buah di balik jeruji. Penjara aja bisa mereka beli dengan mudah, terang Maura begitu putus asa. Aku nggak bisa melakukan apapun untuk melawan mereka, Tante, sambung Maura. Kamu bisa melawan mereka, Maura. Kamu salah kalau mereka mengira nggak ada bukti. Kamulah buktinya, Maura. Kamu bisa menjadi saksi, tegas Alisa dengan semangat membara. Kamu tahu banyak mengenai ibu tiri kamu. Kamu hanya perlu nyari beberapa dokumen pendukung yang bisa dijadikan bukti. Kamu bisa jadi saksi atas perbuatan mereka, Maura. Alisa begitu antusias membahas tentang ibu tiri Maura. Sepertinya aku nggak bisa berbuat banyak, ujar Maura penuh keraguan. Buat dapetin dokumennya susah banget, Tante, apalagi dokumen penting. Tapi kita juga nggak bisa diam saja dan menunggu ibu tiri kamu datang menghampiri kita. Kita harus bergerak lebih dulu, Maura. Kamu pengen lepas dari bayang-bayang ibu tiri kamu, kan? Siapa yang tak ingin lepas dari sumber penderitaan? Saat ini penderitaan terbesar Maura terletak pada sang ibu tiri. Jika ia bisa menyingkirkan ibu tirinya, tentu Maura bisa memulai hidup baru dengan tenang tanpa harus menjadi robot yang dikendalikan. Coba ingat-ingat lagi, apa aja yang kamu tahu mengenai ibu kamu? Apa ada tempat yang kamu curigai atau sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai bukti? Kamu tahu di mana tempat ibu kamu biasa menyimpan barang-barang penting? Tanya Alisa. Sebenarnya Maura sendiri sudah mengumpulkan beberapa barang yang mungkin akan berguna. Namun gadis itu tak memiliki keberanian untuk mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya pada sang ibu tiri. Sebenarnya Maura pernah nggak sengaja mengambil kumpulan struk belanja milik ibu. Apa struk bisa dijadikan bukti? Tanya Maura. Struk apa? Apa ada struk transfer? Tanya Alisa dengan dahi berkerut. Maura mencoba mengingat-ingat kembali kertas truk yang pernah ia kumpulkan sebelumnya. Setiap transaksi mungkin bisa menjadi jejak yang bagus untuk menyelidiki kegiatan ibu tiri Maura. Bahkan untuk mencari bukti maupun saksi yang mereka perlukan untuk menjatuhkan ibu tiri kejam itu. Mungkin ada beberapa, aku nggak terlalu yakin, jawab Maura ragu-ragu. Kamu simpan di mana struk itu? Di kamar Maura, ungkap Maura dengan wajah yang masih sama ragu-ragu. Kamar Maura di rumah Papa. Sayangnya untuk mendapatkan bukti tersebut, Maura harus kembali ke sarang harimau. Di sana, Maura bisa mendapatkan lebih banyak bukti jika ia berani menyelidiki sang ibu tiri lebih lanjut. Nggak ada cara lain lagi. Kalau kita mau bukti, kita harus geledah sarangnya. Cetus Alisa mulai mengusulkan saran ekstrim pada Maura. Wajah gadis itu langsung memucat saat Alisa mengutarakan saran menyeramkan baginya demi menjatuhkan sang ibu tiri. Mendingan kamu istirahat aja sekarang, nggak perlu mikirin hal lain dulu. Kamu aman di sini, Maura. Kita semua akan jagain kamu. Kita semua akan lindungi kamu. Ujar Alisa dengan nada lembut yang begitu menenteramkan hati. Kita semua akan bantuin kamu buat lepas dari ibu tiri kamu.